Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Dulu waktu gue masih SMA, gue pernah punya geng motor. Cuman geng motor gue waktu SMA itu bukan geng motor yang kayak zaman sekarang model begal sadis gitu. Geng motor gue itu cuman geng motor gaya-gayaan. Kerjaan kita itu cuman ngumpul-ngumpul kalau malam minggu, riding keliling kota atau touring keluar ke puncak atau ke Lombok. Ya, geng motor gue itu geng motor senang-senang lah, bukan geng motor sadis-sadis. Dan teman-teman gue di geng motor itu juga bisa dibilang ya 80% anak mama culun lah, yang serem kalau lagi rame-rame doang. Tapi kalau lagi pada sendirian, wah, cemen-cemen abis teman-teman gue itu mah. Ya karena gue waktu itu yang menginisiasi untuk memulai geng motor, ya otomatis rumah gue lah yang jadi base camp untuk geng motor itu. Geng motor gue bisa dibilang geng motor yang cukup keren sih, karena waktu itu kita semua seragaman make Ninja KRR, dan rata-rata semuanya build up dari Thailand. Ya, waktu itu masih zamannya Ninja KRR 150cc 2 tak yang pakai kips, bukan yang 250cc seperti sekarang, bukan. Ya, biasanya nongkrong di rumah gue itu pulang sekolah atau beberapa saat menjelang kalau kita mau touring atau mau riding. Dan biasanya setelah touring atau riding itu, anak-anak geng motor gue juga banyak yang stay di rumah gue. Rumah gue itu 2 lantai. Lantai atasnya itu kebetulan banget ada 1 kamar, dan kamarnya itu gue jadiin base camp. Di situ bebas lah teman-teman gue untuk ya ngerokok, duduk, main musik segala macem tanpa ngeganggu keluarga gue yang di bawah. Nah, cerita ini kebanyakan dari teman-teman gue di geng motor gue waktu itu. Pengalaman mereka yang pertama adalah waktu itu kita ngadain acara buka puasa bersama. Ya seperti biasa, runtutan acaranya itu kita mulai dengan tausiah, pengajian, lalu kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu azan, dan ketika azan kita mulai buka puasa waktu itu. Kebetulan rumah gue itu posisinya pas banget di pinggir masjid, dan di masjidnya itu ada pohon beringin yang luar biasa besar. Diameternya itu kalau nggak salah sekitar 1,5 meter lah tuh pohonnya. Udah tua, udah lama. Dan kerennya pohon beringinnya itu, saking rindangnya, itu bagian atas dari daun-daunnya itu sampai ke lantai 2 tempat dimana teman-teman gue jadiin base camp waktu itu. Ya sebenarnya itu Ramadan ya, nggak ada yang begitu menyeramkan sih. Biasanya Ramadan tuh identik dengan hari-hari penuh dengan ibadah dan ya baca Quran segala macem. Tapi Ramadan kali itu spesial. Tepat setelah kita buka puasa dan menunaikan sholat maghrib, kita semua waktu itu sedikit kebingungan. Karena ternyata pembantu di rumah gue itu panik.
Dia panik nyariin di mana rendang 3 kilo yang dimasak sama nyokap gua dari pagi ngilang. Padahal pembantu gua bilang rendang itu ada di belakang, di dapur. Dimana dapur itu posisinya tepat di bawah kamar yang dijadiin base camp sama teman-teman gue itu. Ngerasa rendangnya nggak ada, nyokap gue pun bilang sabar ya, dicarikan makan malam dulu. Akhirnya gue sama teman-teman gue nongkrong di pinggiran masjid, tepatnya di bawah pohon beringin. Nah, pas gue lagi nongkrong sama temen gue itu, tiba-tiba dari atas pohon beringin, percaya nggak percaya ya, jatuhlah satu demi satu rendang. Bayangin guys, dari pohon beringin, satu demi satu rendang jatuh. Ada yang kena kepala teman gue, ada yang jatuh ke tanah, ada yang jatuh ke pundak atau ke badannya teman gue. Otomatis kita semua yang lagi nongkrong di situ nengok ke atas. Kok bisa ada rendang jatuh dari pohon beringin? Ketika kita lagi perhatiin, makin jelas, muncul dong perempuan lagi nangkring, ngadep ke arah kita semua. Ramadan guys, di halaman masjid pohon beringin. Otomatis ngibrit lah kita semua lari, teriak rame banget, kuntilanak. Kondisi masjid baru buka puasa guys, banyak banget teman-teman, orang-orang, anak-anak, ibu-ibu. Dibilang malu ya malu, tapi memang pohon beringin di dekat rumah gue itu udah terkenal guys. Dulu adik gue itu pernah pulang ngeband malam-malam. Nah, ketika dia pulang ngeband malam-malam itu sekitar jam 1-an dia masuk ke rumah tuh guys. Pas dia masuk ke rumah, kebetulan posisi kamar adik gue itu ada di depan, paling depan, deket gerbang. Dari luar itu ada yang manggil adik gue guys. Opik, Opik. Panik dong adik gue. Dia bangunin gue guys. Bang. Gue yang tidur di kamar agak ke belakang kaget. Gue tanya adik gue, kenapa lo bangunin gue? Bang, ada yang manggilin gue bang dari luar. Gue bilang, ngigo kali lo. Terus adik gue bilang, gue nggak ngigo bang, gue belum tidur, gue baru balik ini. Gue bilang sama adik gue, lo baru balik jam 1 langsung masuk kamar? Gile lo harusnya minimum ya, lo wudu dulu, kalau sempet lo sholat isya dulu, kagak langsung tidur. Tapi tadi gue udah sholat isya bang. Ya minimum lo wudu dulu sebelum lo masuk kamar, lo kan dari luar. Iya bang, dengar. Gue dengerin sama adik gue, emang itu suara dari luar kencang banget, nyaring. Lo bayangin, jam 1, jam 2 malam, kondisi sepi. Dari luar ada yang ngomong, ada yang manggil, Opik. Otomatis gue pegang adik gue tarik ke kamarnya. Gue lihat dong dari jendela, tepat di depan gerbang rumah gue, itu perempuan, rambutnya panjang, tinggi sekitaran 3 meter kali guys. Sambil megangin gerbang rumah gue, ngeliatin ke arah rumah gue sambil manggilin nama adik gue, Opik. Gue perhatiin tuh perempuan sama adik gue guys, ada kira-kira 10 menit. Ternyata dia mengsor, jalan minggir
ke arah pohon beringin dan ngilang di situ, guys. Itu pohon beringin luar biasa deh. Dan gue juga nggak tahu kenapa ya penunggu pohon beringin itu bisa masuk ke rumah gue pas Ramadan ngambil rendang gitu. Padahal kalau dia pengen tinggal bilang ya guys ya. Ya tapi gitu deh. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh gimana ceritanya. Cuman ya kejadiannya kurang lebih seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya yang kejadian sama geng gue, guys. Jadi pernah waktu itu gue habis riding keliling kota tua lah. Gue waktu itu keliling kota tua, Monas. Terus gue sempet nongkrong juga di Panglima Polim. Nah pas kisaran jam 3 tuh udah mau subuh, baliklah gue sama geng gue tuh. Ada sekitar 20 motor. Nah teman-teman gue itu langsung pada naik ke base camp di atas, dan gue langsung tidur di kamar gue. Udah ngantuk banget waktu itu gue. Gue bilang sama teman-teman gue, pada tidur ya, jangan berisik, kasihan nyokap bokap gue. Akhirnya mereka pun sepakat untuk tidur, guys. Ternyata salah satu anggota geng gue waktu itu ya namanya Ari kalau nggak salah. Dia kebelet pup lah di jam 3 malam, jam 4 ya menjelang subuh lah dia kebelet pup. Nah karena waktu itu ya nggak jauh habis kejadian rendang gitu ya guys ya, mungkin si Ari itu masih ketakutan lah gitu. Dia ngomong tuh sama teman-teman yang lain, coy, aku mau boker nih, temenin yuk di bawah. Teman-teman yang lain pada ketawa dong. Maksud tuh temenin gimana, Ri? Nungguin depan pintu gitu aja, gile. Emang lo bokin kita? Diketawain gitu si Ari malu dong. Ya secara gitu kita semua udah kelas 12 gitu kan. Ya masa ke kamar mandi takut, guys. Di atas ada berapa belas, dia sendirian ke bawah, di bawah juga nggak jauh-jauh banget dari tangga ya kan. Akhirnya si Ari beraniin diri tuh, turunlah dia boker tuh. Kocaknya nih ya, saking takutnya si Ari tuh, dia boker pintunya kagak ditutup. Alasannya dia konyol banget, dia bilang biar kedengeran suara teman-temannya di atas, jadi dia nggak rasa sendirian. Kampret banget, kocak. Akhirnya boker lah tuh dia, guys. Itu lagi asik-asiknya ngebom tuh ya, dia tiba-tiba ada perempuan lewat depan dia, guys. Terus dengan santainya tuh perempuan diem berdiri ngeliatin dia yang lagi boker, guys. Panik dong dia. Belum sempat disiram, belum sempat pakai celana, kabur dia, guys. Langsung naik ke lantai 2. Di lantai 2 di base camp nggak pakai ngomong, main tutupin muka pakai selimut, tidur di situ, guys. Gak lama tuh rame tuh, anjrit, botokai siapa nih? Dicari-cari, ternyata si Ari lagi ngumpet dong dia di bawah kasur tuh, di bawah selimut kan. Digoyang-goyangin sama yang lain, Ri, anjrit, lu boker nggak cebok? Dengan muka masih ketakutan, dia ngomong gini, sorry friend, emang gue belum cebok, di bawah juga belum gue siram. Wah, abis lah si Ari tendangin sama yang lain. Anjrit loh, jorok banget nih. Gue takut, temenin gue dong. Akhirnya rame-rame lah tuh ya, pada turun nemenin si Ari nyiram sama cebok. Aduh, luar biasa deh tuh si Ari. Paginya rame dong tuh, dibahas, diceritain, dibully lah si Ari sampai ya setahunan lah, sampai dapat julukan dia hantu penunggu toilet rumah gue. Ya tapi sebenarnya
Itu serem guys ya. Cuman karena latar belakangnya lari nggak cebok itu, jadi kocak. Lo bayangin kalau lo semua ada situasi seperti itu. Anjrit sih, nggak kebayang gua keadaannya. Nggak cuma itu doang guys. Benar, pernah juga waktu itu malam minggu guys, lagi bingung mau riding kemana gitu kan, udah bosen banget, nongkrong di luar juga bosen. Akhirnya malam minggu itu kita putusin untuk nongkrong aja lah di rumah gue gitu, di basement, di base camp. Ya kita nongkrong di atas sambil main kartu, sambil dengerin musik, sambil main gitar. Kebetulan memang juga di depan kamarnya itu ada balkonnya juga, ukuran kurang lebih 2x4 lah guys lah. Dan ya rame lah kita nongkrong gitu sampai sekitar jam 11. Terus gue bilang sama teman-teman gue gitu, geng, kalau lo masih pada pengen nongkrong, santai aja ya, sokin aja di sini. Cuman gue ngantuk banget nih, gue mau tidur dulu ya. Dan teman-teman gue pun mengiyakan. Saking udah biasanya mereka di sini, mereka keluar masuk jam berapa aja itu udah kayak rumah sendiri lah gitu. Jam 2 malam gue kebangun tuh guys. Pas gue bangun, kok gue lihat di atas kayak nggak ada suara gitu. Gue perhatiin dari bawah, sepi banget. Biasanya kalau masih pada nongkrong tuh ya minimum masih ada yang ketawa lah, masih ada yang main apalah gitu. Gue samperin ke atas, sepi guys, kosong, udah pada pulang, tumben banget. Biasanya mereka kalau nongkrong tuh sampai besok paginya lagi. Akhirnya besok paginya gue tanyain satu-satu kan, geng, semalam kemana lo pada balik? Gue pikir bakalan sampai pagi. Jam 2 gue samperin ke atas, pada ngilang. Terus mereka ngejawab gini guys, gue sih bukannya pengen pulang, cuma lo tahu nggak, semalam itu pas kita lagi asik-asikan di balkon tuh ya, lagi pada main gitar, itu pohon beringin kagak ketiup angin, kagak ada angin, goyang kenceng banget. Saking kencengnya itu ampe rontok gitu daunnya itu di balkon. Kita kan yang liatin bingung ya, kita liatin padahal kita ada kali itu berdelapan. Cuman ya scare juga gitu. Secara kita tahu ada apa di pohon beringin situ kan ya. Gak lama goyang, kita lagi perhatiin, ditumpuk pasir kita, brrr gitu. Gak lama suara ketawa nyaring banget. Ya gimana kita nggak kabur? Gue langsung ngomong, yang bener lo. Kalau lo nggak percaya, lo besok malamnya tongkrongin sendiri di atas rumah lo situ. Mendengar penjelasan mereka, ya masuk akal sih kalau mereka kabur. Gue juga keinget sih dulu pembokat gue ya dulu ya. Ada kali baru sebulan di rumah gitu, minta pulang, alasannya sih mau dikawinin. Padahal kan kalau masuk logika ya guys, ngapain orang tinggal sebulan mau kawin terus cari kerjaan ya kan, udah dapat kerja sebulan terus ngerengek minta pulang mau dikawinin gitu. Ternyata usut punya usut guys, takut doi. Karena itu lagi tidur malam-malam, oh iya dulunya itu sebelum jadi base camp ya dimanfaatin buat kamar pembantu lah guys gitu. Nah itu pas dia lagi asik tidur malam-malam gitu ya, tahu-tahu ada yang di sebelahnya gitu, perempuan. Ya sebenarnya sih nggak nyeremin, cuman lo bayangin aja lo agak asik-asik tidur, tahu-tahu di belakang lo
Lu berasa ada orang, terus pas lu nengok ada sosok tuh ya, putih, rambut panjang, muka pucet, tangan dingin gitu kan. Terus dengan santainya gitu pengen meluk lu. Nah, kebayang gak lo? Tuh pembokat gua sebelum minta pulang, dia sempet sakit dulu tuh, panas 3 hari. Nah, begitu yang hari keempatnya dia mendingan, baru dia minta pulang. Selama 3 hari itu, dia kagak mau tidur di atas. Alasannya dia gak kuat naik. Dia cuman bilang, saya tidur aja ya bu di ruang tamu. Ya, karena nyokap gua gak mikir apa-apa, ya dikasih aja tuh pembokat tidur di ruang tamu. Ternyata setelah dia balik, digali informasi sama nyokap gua, ternyata ya itu yang dialamin. Tapi thanks God sih guys, lama-kelamaan ya hilang juga sih itu gangguan ya, karena makin banyak nih input dari warga kan, sama pengelola masjid. Akhirnya tuh pohon beringin ditebang. Ya selain memang ada penunggunya, tuh pohon beringin juga emang luar biasa rindang, pohonnya bikin nyampah gitu ya. Nyampah di pekarangan tuh, tukang bersih-bersih masjid sampai pegel kali itu nyapu. Plus kalau lagi musim ulet bulu, ulet bulu udah kayak taman kanak-kanak ya, rame banget jalan sana sini. Dan itu yang bikin makin kuat lah keinginan warga untuk nebang gitu. Ya, sekarang sih kabarnya katanya sih itu penunggunya pindah gitu ke sekolahan sebelah masjid gitu. Cuman nggak tahu lah. Tapi yang pasti sih sekarang udah safe aja. Cuman ya sampai hari ini gitu, siapa aja teman gue yang kalau dulu inget gitu terus nginep di rumah gue suruh tidur di atas tuh nggak ada yang berani. Padahal pohon beringin ini udah nggak ada. Ya gitulah guys. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.